Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit komentar dari saya. Kali ini membacakan berita terkait meninggalnya balita di Jawa Barat ya, berita yang Raya namanya, nanti kita bacakan. Nah, berita yang saya bacakan ini banyak sekali berita. Saya tertarik membacakan satu berita yang kanal ini seringkali suasana menyampaikan bahwa kritik ya, bahwa para pejabat kita kadang berkomentarnya ya tidak bijak gitu ya. Ini kembali jadi contoh itu. Nah, dan itu sebetulnya kan sesuatu yang bisa membuat masalahnya melebar dari kasus itu sendiri. Jadi berita ditulis oleh kompas.com tanggal 21 Agustus sore ya, hampir jam 7 malam, judulnya Menko PMK mengaku ngantuk saat ditanya soal kasus berita meninggal akibat cacingan. Nah, gambarnya ini ada gambar Pak Menko-nya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Nasional dan Kebudayaan, ya PMK ya, Pratikno saat ditemui di kantor Kemenko kemarin di hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025. Nah, beritanya demikian. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno irit bicara saat menanggapi kasus meninggalnya RY ini Raya ya, sebetulnya 4 tahun, balita di Sukabumi, Jawa Barat yang meninggal dunia akibat infeksi cacing. Menurut Pratikno, detail kasus tersebut sepenuhnya ditangani oleh Kementerian Kesehatan Kemenkes yang mengawal secara detail. Nah, ini dikutip pernyataan langsung beliau. Mungkin Kemenkes yang mengawal cukup detail, kata dia ya, kata Pratikno ini. Saat ditanya lebih lanjut oleh awak media terkait laporan kasus itu, kasus Raya ini, nama bayinya, Pratikno mengaku mengantuk. Nah, ini yang digarisbawahi jadi judul ya. Dan saya sudah cek tadi, tidak hanya Kompas yang memberitakan. Jadi benar berita ini bahwa itu pernyataan dari Pratikno yang mengaku mengantuk di hadapan awak media ya. Mengaku mengantuk usai melaksanakan rapat tingkat Menteri Percepatan Penanganan Pasca Bencana Erupsi Gunung Api Lewotobi. Jadi memang pertanyaan ini oleh awak media adalah pada saat beliau selesai rapat tingkat menteri ya dalam kasus erupsi Gunung Api Lewotobi. Tapi biasa kan awak media menanyakan kasus-kasus terkini yang ditanyakan itu. Nah, ini kira-kira awak menanya pada Bapak sudah mendapatkan informasi lebih lanjut. Ya, maksudnya kalau Bapak ini ya, kalau Bapak sendiri ya, ini memang bahasa lisan ya. Detailnya nanti di Kemenkes ya. Kamu nggak tahu, jadi kira ini saya tirukan ya. Nggak tahu, saya ini agak ngantuk dikit ya, jawab Pratikno sambil menunjuk dirinya dan tertawa. Nah, ini yang jadi, ini cukup viral ya di dalam medsos ya, pernyataan ini. Jadi ini peristiwa tragis yang luar biasa, meninggalnya seorang bayi. Dan jangan lihat seorangnya ya, ini kasusnya benar-benar mencerminkan bagaimana kondisi kehidupan rakyat di pedesaan yang miskin ya. Ini beberapa silahkan saya anjurkan untuk mencari di mesin pencarian kasus Raya Sukabumi itu. Raya itu nama bayinya ini. Tadi saya sudah baca, tadinya saya mau bacakan itu tapi baca aja saya sedih. Jadi Kumparan bagus saya kira, karena wartawan Kumparan itu di salah satu berita itu datang menelusuri, mencari dusunnya, mencari rumahnya, dan menggambarkan kehidupan di dusun tersebut. Jadi jelas ini bukan soal kasus, sekedar kasus perseorangan ya. Ini betul-betul kasus yang mencerminkan kehidupan orang miskin, lingkungannya bagaimana, pelayanannya bagaimana, dan seterusnya lah. Ya, yang kita harusnya ya bagaimanapun, terlepas dari Pak Pratikno ngantuk, saya kira apalagi wartawan nggak mau tahu kalau ada begitu ya tulis aja ngantuk kan. Nah, saya baca lagi ya. Diketahui Kementerian Kesehatan berada di bawah koordinasi Kemenko PMK ini ya. Jadi itu bawahannya Pak
tanda petik ya koordinasi Menteri Kesehatan, dan benar awak media nanya apa sudah ada info detail dari Kemenkes ke Pak Pratikno, dilempar ke Kemenkes, itu sebenarnya sah saja, nanti detailnya silakan tanya. Tapi persoalannya ada beliau sambil tertawa, dirinya terlalu bilang dia ngantuk. Nah, ini yang saya kira untuk kesekian kalinya menteri-menteri di era pemerintahan Prabowo ini tidak menunjukkan empati yang baik ya terhadap persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat. Nah, di sini disebutkan juga oleh Kompas, kementerian lain yang di bawah Kemenko itu ada Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, lalu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini kena semua loh sebenarnya ya. Nah, subjudulnya balita meninggal karena cacingan. Ini untuk memberi konteks dari tanggapan Pak Menteri tadi. Nah, RY, Raya ini ya, anak dari pasangan Udin 32 tahun, si RY-nya sendiri 4 tahun ya, dan Endah 38 tahun, pertama kali dibawa ke RSUD R. Samsudin pada 13 Juli 2025. Saat itu ia dalam kondisi tidak sadarkan diri dan diduga mengalami komplikasi akibat TBC. Namun selama perawatan, tim medis menemukan banyak cacing keluar dari tubuhnya. Nah, awal mula sekali itu ketahuan dari hidung. Selanjutnya saat perawatan tampak juga lewat BAB-nya, ungkap pejabat Humas RSUD R. Samsudin. Ya, namanya Pak Irfan Nugraha Triputra, jubir ya, pejabat Humas maaf. Menurut Irfan, kondisi kritis Raya ini dipengaruhi 2 faktor utama. 1 TBC, 2 infeksi cacing. Nah, meski sudah mendapatkan perawatan penanganan intensif, Raya meninggal dunia pada 22 Juli 2025. Sebetulnya peristiwanya udah sebulan yang lalu loh ya. Memang tidak sempat menjadi keriuhan. Nah, kemudian viral setelah beredar video yang menunjukkan tubuh bocah tersebut dipenuhi cacing. Jadi gitu, peristiwanya sudah sebulan yang lalu, tapi ramenya sekarang. Dulu sudah diberitakan tapi tidak viral. Jadi kira-kira saya baca di berita-berita lain tentang, tadi saya sudah katakan salah satunya dari Kumparan yang menelusuri itu. Terus saya juga baca berita lain. Kalau dari berita itu sebetulnya si Raya ini sudah diketahui sejak dini ya, karena menurut berbagai berita itu dia rutin dibawa ke posyandu. Jadi gejala dia kurang gizi, ya, stunting segala macam semacam itu udah terdeteksi. Pernah juga dapat bantuan dari puskesmas obat cacing dan semacam itulah. Kemudian sejauh yang di berita-berita itu kelihatan kepala dusunnya juga sudah pernah berupaya. Tapi kalau dilihat pengakuan kepala dusun dan desa-desa dan tetangga-tetangganya ada gambarnya ya, gambar rumahnya. Sungguh memprihatinkan. Jadi kalau dalam kanal ekonomi seperti saya ini yang hanya melihat statistik, ini betul-betul merasakan ya kalau udah melihat berita begini, ini bukan soal statistik lagi. Jadi kalau secara kategori di situ diberitakan dia miskin, sangat miskin. Yang dimaksud dengan miskin ekstrim ya seperti itu ya. Jadi ini bukan soal biasa. Jadi ketika kita bicara miskin ekstrim mendekati 0%, ternyata itu 0,84 itu masih 2 jutaan orang, dan kalau pakai data Bank Dunia itu sebetulnya 15 jutaan yang miskin ekstrim. Dalam konteks ini kelihatannya ukuran Bank Dunia tentang miskin ekstrim loh, bukan miskin biasa loh. Itu mendekati fakta, karena dari penggambaran media-media itu tidak hanya keluarga Raya ini yang miskin, di sana banyak itu daerah di salah satu dusun di Sukabumi, kan untuk mencapai itu saja jauh ya. Nah, memang di berbagai berita ada permintaan maaf dari kepala dusunnya, itu kelihatan sekali dia merasa ini. Kemudian juga bupati, ya kalau bupati saya tidak tahu ya, bupati gubernur juga menyampaikan permintaan maaf. Tapi menurut saya ini persoalan ini harus diinvestasi bukan mencari untuk kasus hukumnya salah atau tidak, tetapi kita bisa melihat sebetulnya kasus-kasus kelaparan, kekurangan gizi itu seperti apa gitu ya, seperti itu. Seperti apa dan akarnya di mana saja. Kalau tadi digambarkan rumahnya itu kenapa bisa cacingan, kan dikelilingi sarang domba,
kandang domba, kandang ayam gitu ya rumahnya itu. Dan tidak ada MCK-nya, MCK-nya dia di kali gitu. Nah ini kan kita sebagai kanal ekonomi bisa jadi membayangkan kan dana desa itu salah satunya adalah justru mesti diorientasikan membangun MCK di rumah-rumah keluarga miskin itu kan. Atau satu MCK untuk beberapa rumah tangga. Kebayangnya saya dana desa itu seperti itu ya. Salah satunya ini kan konkret. Masa dana desa sekian lama tidak. Jadi yang memakai MCK di kali itu bukan hanya keluarga ini di sekitaran situ. Loh, apa realisasinya dari dana desa? Ini contoh saja untuk ini. Begitu juga dengan ada layanan kesehatan, puskesmas segala macam, tetapi berarti kan sudah di keposyandu dia sudah, ke puskesmas sudah. Tetapi tindak lanjut dari puskesmas misalnya, atau dinas kesehatan itu kan seberapa? Tentu saya tidak bermaksud menyalahkan puskesmas dan dinas kesehatan, mungkin juga kekurangan sumber daya atau kekurangan peralatan. Itulah masalah real yang dihadapi dari kemiskinan di Indonesia. Nah, kembali ke pokok berita, masa seperti itu seorang Menko PMK itu tegak. Ini tanya ke Menkes, saya lagi ngantuk dan agak tertawa. Saya kira ini betul-betul mencederai hati kita rakyat Indonesia.